dalam akar-akar terdalam hutan dan lorong-lorong bayangan. Ada jalan-jalan yang hanya dikenali oleh bintang. Ada lagu-lagu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mendengar dengan hati. Orang-orang menyebutnya dongeng. Cerita pengantar tidur. Tapi bagi mereka yang mencari, dan berani menemukan, kebenaran itu masih hidup, berdenyut dalam tanah, berbisik dalam daun, dan menunggu. Jason tidak lahir di dunia ini. Tapi takdir, seperti sungai tua, tak selalu mengalir lurus. Jason melangkah keluar dari penginapan, jalanan Bray ramai di sekelilingnya. Di suatu tempat di balik perbukitan, dalam belitan pepohonan dan jalur kuno, rahasia-rahasia menanti, lebih tua dari kerajaan, lebih tua dari ingatan. Jason menyusuri jalan berliku keluar dari gerbang selatan Bray, batu-batu jalan berubah menjadi tanah dan rerumputan berlapis embun beku. Udara semakin menusuk. Belum musim dingin, tapi cukup dekat untuk menggigit. Jubah hijaunya berkibar lembut ditiup angin. Di belakangnya, hiruk-pikuk kota memudar menjadi gema pelan, ditelan oleh kesunyian alam liar. Ia belum berjalan jauh ketika melihat sebuah pondok. Pondok itu tampak condong rendah di bawah rimbunan pohon ek yang telah meranggas, setengah tertutup sulur ivy dan bayangan. Asap mengepul dari cerobong yang bengkok, dan di samping pintu terletak tumpukan kayu bakar, terbelah rapi, tapi sudah lama. Udara tercium aroma getah pinus, kulit tua, dan tajamnya besi. Jason mendekat dengan hati-hati. Ia sudah belajar, bahkan dalam waktu singkat di dunia ini, bahwa tidak semua pintu pantas diketuk keras. Ia mengangkat tangan dan mengetuk sekali. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Terdengar langkah terseret dari dalam. Lalu pintu berderi terbuka, menampakkan seorang pria yang seolah dibentuk dari hutan itu sendiri. Cal dan kurus, kulitnya terbakar matahari, dengan janggut abu-abu tebal dan mata setajam serpihan batu api. Sebuah busur bersandar di dinding di belakangnya. Tangan yang tidak memegang kusen pintu berada dekat sebilah pisau. Aku tidak menerima pedagang keliling, kata Caldan. Aku tidak menjual apa-apa, jawab Jason. Aku mencari elf. Keheningan panjang membentang di antara mereka. Akhirnya, Caldan melangkah ke samping. Kalau begitu, sebaiknya kau masuk. Pondok itu kecil tapi hangat. Api tunggal menyala redup di perapian. Ikatan-ikatan herba kering tergantung dari balok langit-langit. Senjata, busur, pedang, bahkan sebilah skimitar ork yang menghitam, berjejer di salah satu dinding seperti trofi, atau peringatan. Jason duduk sesuai perintah, tangannya diam dan terbuka. Caldan menuangkan 2 cangkir minuman panas yang pahit dan beruap. Jadi, kata pemburu tua itu, duduk di seberangnya. Kau ingin berburu elf. Aku ingin memahami mereka. Dan aku ingin bersiap. Untuk apa? Jason ragu sejenak. Akan ada yang datang. Aku melihat ork mulai bergerak di timur. Aku rasa ini lebih dari sekadar cerita. Mereka sedang mencari sesuatu. Caldan menatapnya lama, lalu bersandar ke belakang. Kau bukan yang pertama datang padaku membawa pertanyaan dan pedang yang terlalu bersih untuk bicara sendiri. Aku ingin mengubah itu, kata Jason. Maukah kau membantuku? Senyum Caldan lambat dan tajam. Kalau begitu kita mulai dari cara menggenggam. Malam itu, Jason belajar tentang rasa sakit. Caldan tak memberi kelonggaran pada asal-usulnya yang bukan dari dunia ini. Mereka berlatih di bawah pepohonan, cahaya bulan menyinari lantai hutan, suara pria tua itu setajam kulit kayu. Genggam gagang pedang seperti elang mencengkeram dahan. Kuat, tapi jangan kaku. Kau harus bisa bergerak. Menyesuaikan. Mengalir. Mereka berlatih kuda-kuda, posisi bertahan, langkah kaki, lalu menghancurkan semuanya dan mengulang dari awal. Saat pagi tiba, otot-otot Jason nyeri, dan telapak tangannya melepuh. Tapi ia tersenyum. Selama 3 hari mereka berlatih. Di antara latihan, Caldan bercerita tentang jalur tua, urat-urat jalan terlupakan yang membelah hutan, lebih tua dari Bray, lebih tua dari manusia. Mereka bilang para elf masih melaluinya, gumamnya di malam kedua, menatap ke api. Saat bulan tepat. Saat dunia mengingat. Kau pernah melihat mereka? Tanya Jason. Caldan hanya mengangguk. Sekali. Lama dulu.
Aku menawarkan api dan diam. Ia memberiku lagu. Ia tak pernah berkata lebih dari itu. Pada pagi keempat, Caldan menyerahkan sebilah pisau kecil dan melengkung pada Jason. Pisau latihan, katanya. Untuk jarak dekat. Tidak bernyanyi seperti pedangmu, tapi bergumam. Jason membalik-balik pisau itu. Beratnya pas. Seimbang. Ditempa untuk kecepatan dan presisi. Kau punya naluri, aku Caldan. Tapi naluri tumpul tanpa darah. Or tidak akan menunggumu menemukan bentukmu. Jason menggenggam erat. Kalau begitu, aku akan siap sebelum mereka menemukanku. Caldan tertawa, dan untuk pertama kalinya, tawanya tak getir. Kau mengingatkanku pada seseorang, katanya. Berani. Atau bodoh. Seringkali keduanya. Ia mengangguk ke arah batas hutan. Jalur tua dimulai dari sana. Tunggu sampai malam tiba. Berjalanlah dengan tenang. Dan dengarkan. Jason berdiri. Terima kasih. Caldan mengangkat cangkirnya. Jangan berterima kasih dulu, nak. Para elf tak ramah pada penyusup. Dan orc, mereka tak meninggalkan yang hidup. Jason melangkah ke senja yang mulai merambat, angin menusuk penuh aroma pinus dan harapan. Di belakangnya, api masih berderak. Di depannya, pepohonan berbisik. Di dunia yang diliputi bayang-bayang perang, tidak ada yang bisa berani melangkah keluar tembok kota tanpa jaminan perlindungan dari baja dan zirah. Dentang palu yang menghantam landasan terdengar teratur, memecah keheningan pagi saat Jason mendekati bengkel pandai besi. Di dalam, seorang pria bertubuh kekar dengan lengan penuh otot dan jelaga bekerja tanpa lelah, membentuk logam panas menjadi bentuk yang diinginkan. Jason berdiri diam di ambang pintu, mengamati tiap percikan api yang berterbangan setiap kali palu menghantam besi. Baru ketika suara dentangan berhenti dan sang pandai besi menyeka keringat di dahinya, Jason melangkah masuk. Selamat pagi, sapanya sopan. Pandai besi itu menatapnya. Suaranya berat. Ada yang bisa kubantu, pengelana? Aku ingin membeli senjata. Atau zirah, kalau ada. Tatapan si pandai besi menyipit, meneliti wajah orang asing itu. Kau bukan orang Bre. Tidak, aku Jason. Tapi aku bisa membayar. Pandai besi itu menggeleng mantap. Tidak ada hubungannya. Kami tidak menjual senjata kepada orang luar. Bahkan penduduk Bre pun harus membuktikan diri. Kening Jason berkerut. Pasti ada harga. Tidak ada, potong sang pandai besi tegas. Senjata bukan sekadar alat di sini, itu kepercayaan. Kalau kau butuh sesuatu untuk melindungi diri, pergilah ke pertanian di sebelah. Mungkin mereka bersedia menjual cangkul. Jason terdiam sejenak, kenyataan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Ini bukan dunia permainan dengan toko umum yang menjual perlengkapan lengkap. Di sini, pedang adalah kekuasaan. Kendali. Ancaman, bila jatuh ke tangan yang salah. Kalau begitu, bagaimana dengan besi? Sedikit saja, untuk penelitian. Pandai besi itu menatapnya curiga. Berapa banyak? Jason memberi isyarat dengan tangan. Tidak. Jason mengatupkan bibir. Dengan bahan mentah, ia bisa membuat sendiri apa yang dibutuhkannya. Tapi berbeda dari game di mana biji logam bisa ditemukan hanya dengan menggali ke bawah, dunia nyata tidak semurah itu. Suara lain menyela pikirannya. Aku dengar itu. Kau ingin beli logam, ya? Keduanya menoleh. Seorang pria berambut kusut dengan senyum nakal berdiri, jelas telah menguping dari tadi. Siapa kau? Tanya Jason. Sebelum pria itu menjawab, si pandai besi menghardik, pergi, pedagang rongsokan. Ini bukan tempat untukmu. Tanpa terganggu, pria itu mengangkat tangannya seperti menyerah. Tenang saja. Aku hanya ingin membantu pelangganmu yang kecewa. Keluar dari sini, geram si pandai besi sambil mengangkat palunya. 3 detik. Baik, baik. Pria itu mundur cepat, menatap Jason sambil tersenyum. Kalau kau masih butuh barang, aku mungkin bisa membantumu. Rasa penasaran Jason mulai muncul. Mereka meninggalkan bengkel itu di bawah tatapan tajam si pandai besi. Berhati-hatilah, Tuan Petualang,
teriaknya dari kejauhan. Jason mengangguk pelan. Mereka menyusuri lorong-lorong kecil hingga sampai ke sudut kota yang sepi, di mana debu melekat di atap tua dan bayangan menjulur panjang di atas jalan berbatu. "Di sinikah kau menjual senjata?" tanya Jason, menatap halaman kecil yang reot itu. "Namaku Robert." "Tukang serba bisa Robert," jawab pria itu bangga. "Kami menjual yang tak dijual orang lain." Di dalam, pedang berkarat tergeletak bertumpuk, gagangnya aus, mata pisaunya retak-retak. Zirah tua menumpuk di sudut-sudut, penyok dan rapuh. Jason mengernyit. "Kau pikir aku bisa dibodohi?" Robert tersenyum canggung. "Tuan petualang, bahkan rongsokan ini susah didapat. Senjata resmi itu barang terlarang. Yang berani menjual sembarangan bisa celaka." Ia mengangkat sebilah pedang panjang yang berkarat. "Lihat ini. Memang tampak usang, tapi kalau musuhmu kena tebas, takkan bertahan lama." Jason mengambil pedang itu. Begitu ia menyentuhnya, teks samar muncul di hadapannya. Pedang panjang berkarat serangan E1. Ia mencoba mengayunkannya. Sebuah serpihan langsung copot dari bilahnya. Sia-sia. Ia hendak membuangnya, ketika tiba-tiba sebuah pemberitahuan sistem muncul. Entri sintesis baru ditemukan. Pelebur terbalik, baru. Deskripsi, tingkat pemanfaatan lebih tinggi. Masukan, pedang panjang berkarat, perkiraan hasil, 50-80 bahan mentah. Jason terdiam. Barang rongsokan di tangannya, tiba-tiba menjadi berharga. Jason tidak menunjukkan emosinya. Ekspresinya tetap tenang, namun ada penghinaan dalam kata-katanya tajam seperti pisau. "Aku bisa mengambil ranting acak di pinggir jalan, dan itu masih lebih berguna daripada tumpukan rongsokan ini." Pandangan matanya jatuh ke kekacauan di tanah, tumpukan senjata patah dan baju zirah penyok. Kekecewaan sekilas terlihat di matanya. Robert, yang berdiri tak jauh, terdiam mendengar ucapan itu. Untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. Namun ia cepat menenangkan diri, mengambil pedang bengkok lalu mengayunkannya beberapa kali di udara dengan semangat pura-pura. "Lihat, Tuan, lihat. Tidak sepenuhnya tidak berguna, kan?" Alis Jason terangkat sedikit, bukan karena optimisme tanpa malu itu, tetapi karena bentuk tersembunyi di balik gurauan. Meskipun berkarat dan tidak seimbang, ayunan pedang itu membentuk lengkungan yang menunjukkan disiplin dan teknik. Robert, tampaknya, bukan orang tanpa keahlian. "Kau yakin ini akan berguna bagiku?" tanya Jason, suaranya datar tapi ada sedikit rasa ingin tahu. "Aku percaya pada instingku, Tuan," jawab Robert dengan senyum miring. Insting pedagang rongsokan. Jason tidak membalas senyum itu, tapi dalam benaknya ia mencatat satu hal, dunia ini lebih aneh dan rumit daripada yang ia bayangkan. Bakat tersembunyi ada di balik wajah kusam, seperti sihir di balik jubah penyihir. Tanpa berkata-kata, tangan Jason bergerak. Dari dalam lengan bajunya, atau mungkin entah dari mana, sebuah benda kecil berkilau muncul. Sebuah perhiasan, diukir dengan halus, desainnya kuno. Itu adalah benda terkecil di antara rongsokan di kakinya, namun tampak bersinar dengan daya tarik yang tenang. "Aku tidak punya banyak uang," katanya, menyerahkan benda itu kepada Robert. "Apakah ini cukup?" Robert menyipitkan mata, mendekat. Begitu jari-jarinya menyentuh logam itu, rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia membaliknya, meneliti, matanya menyipit. "Kau ingin memberikannya padaku?" tanyanya, kini hati-hati. Jason tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala. Pupil mata Robert melebar sedikit. Ia bisa merasakan beban sejarah dari benda kecil itu. Ini bukan perhiasan biasa, ini adalah barang antik, dan langka pula. Kolektor akan membunuh demi mendapatkan benda seperti ini. Ia telah mendapat untung hari ini. Tapi, Robert membeku. Jarinya terlalu lama menyentuh logam itu. Bentuknya, gayanya. Sebuah kesadaran menyusup perlahan seperti kabut. Ia menatap Jason perlahan, mata mereka bertemu. Ia pernah melihat ini sebelumnya. Ini milik mereka. The Barrowicks. Bukan Barrowick biasa, ini milik salah satu elitnya. Jason telah melawannya. Tidak, ia telah membunuhnya.
dan mengambil ini dari tubuhnya. Kedinginan menyebar ke seluruh tubuh Robert. Ia mundur selangkah. Jason berdiri tenang, matanya tak terbaca, tak tersentuh oleh kutukan atau racun, tak tersentuh oleh rasa takut. Orang ini berbahaya. Jason tahu perhiasan itu telah membangkitkan sesuatu dalam diri si pedagang rongsokan. Tapi ia tak peduli. Kemas semuanya untukku. Kata-kata itu menarik Robert keluar dari lamunannya. Ia mengangguk cepat, mengambil seutas tali dan mulai mengikat semua perlengkapan tanpa sepatah kata pun. Meski rongsokan, saat diikat bersama, barang-barang itu terhitung sebagai satu unit, menghemat ruang dan berat. Saat barang terakhir selesai diamankan, Jason mengangguk singkat. Ia berbalik untuk pergi. Namun Robert memanggil, "Tunggu, Tuan." Jason berhenti. Dari balik mantelnya, Robert mengeluarkan sebuah benda panjang yang dibungkus kain. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan. Jason menerimanya dan membuka lapisannya. Di dalamnya terletak sebuah belati, berkilau, seimbang. Belati besi serangan E3, kecepatan serangan plus 50%. Atribut khusus, tajam, serangan E1. Resep sintesis terbuka, belati, kategori. Mata Jason berkilat. "Berapa harganya?" tanyanya. Robert menggeleng. "Tak perlu bayar. Anggap saja tanda persahabatan." Jason tertawa kecil. "Kau ingin jadi temanku?" "Aku ingin." Jason tidak menjawab. Ia memeriksa belati itu sekali lagi. "Belati ini bagus. Aku akan menyimpannya." Itu saja yang ia katakan. Persahabatan bukan sesuatu yang ia berikan secara cuma-cuma. Namun, mungkin suatu hari, ia akan membalas kebaikan itu. Robert hanya tersenyum, puas. Pedagang rongsokan mungkin hidup dalam bayang-bayang, mungkin kantongnya kosong, tapi yang cerdas punya mata yang tajam. Meski persahabatan sejati sulit diraih, cukup jika seseorang bisa dikenang. Jason berdiri tegak di tepi jalan setapak, siluetnya dibingkai cahaya keemasan mentari senja. Bayangan panjang menari di antara pepohonan yang meranggas. Debu menempel pada sepatu botnya, dan lelah menekan pundaknya. Namun bukan itu yang membuatnya berhenti. Bukan keletihan. Tapi suara itu. "Tuan," suara itu mendesis, licik dan penuh ancaman, "kalau aku jadi Anda, lebih baik serahkan semua uang Anda sekarang. Lebih baik miskin, daripada tanpa kepala." Lalu, tanpa aba-aba. Swiss. Desiran baja membelah udara. Dari semak-semak gelap, sosok-sosok bertopeng muncul satu demi satu, seakan bayangan menjelma menjadi daging. Mata mereka menyala dengan kelaparan dan niat membunuh. Cahaya terakhir matahari memantulkan kilau senjata mereka. Belati-belati bengkok, ditempa buruk, namun tetap membawa maut. 8 orang. Langkah mereka kasar, tapi gerak-geriknya jelas terlatih. Ini bukan para pemula. Mata Jason menyipit, penuh perhitungan. Dalam sekejap ia memahami mereka. 20 nyawa masing-masing, tanpa pelindung. Ia bisa merasakannya, melalui bisikan sistem yang kini mengatur dunia asing ini. "Kalian kira aku terpojok?" tanyanya tenang, suara yang nyaris seperti ejekan. Kalau bukan begitu, si pemimpin menyeringai. 5 lagi muncul dari balik pepohonan. 8 orang total. Sebuah jebakan. Dirancang dengan cermat. Jason menarik napas dalam. Para bandit ini bukan sembarang penjahat. Mereka bukan pencopet pasar atau pemabuk kedai. Mereka adalah pembunuh sejati, dibentuk oleh kekerasan dan putus asa. "Cobalah," ucapnya pelan. Dan seketika, bagai kabut yang bangkit dari abu unggun, sebilah pedang panjang berkilau muncul di tangannya. Gerakannya terlalu cepat untuk mata biasa. Seperti sihir. Ketakutan menyelimuti gerombolan itu. Beberapa dari mereka mundur tanpa sadar. "Pengecut," si pemimpin membentak. "Dia penyihir." "Lalu kenapa? Kita pernah menumbangkan penyihir sebelumnya. Habisi dia." Dentang baja menggema. Pemimpin mereka menangkis pedang Jason dengan belatinya, logam beradu dengan gemuruh. Anak buahnya menyerbu seperti serigala lapar, 3 sekaligus, menyerang dari berbagai arah dengan kebrutalan yang terlatih. Pukulan-pukulan itu seharusnya mengakhiri segalanya.
Namun, cahaya perak berpendar seketika, dan tubuh Jason terbungkus dalam zirah besi utuh, semegah para ksatria legenda. Muncul secepat pedangnya, menghapus harapan mereka dalam sekejap. Suara-suara terkejut bergema. Senjata terpental. Langkah mundur terdengar serempak. Apa-apaan sihir ini? Dia punya zirah juga? Siapa dia sebenarnya? Rasa gentar menyebar di antara mereka. Bahkan yang paling nekat pun kini ragu. Tapi si pemimpin menolak menyerah. Lawan, dasar pengecut, bentaknya, meski tubuhnya sendiri mulai mundur pelan. Beberapa tetap menyerang. Jason menyambut mereka seperti batu karang menghadapi badai. Ia bergerak tanpa gentar. Tak satu pukulan pun mampu menembus zirahnya. Pedangnya berkilau, lalu menebas dada pemimpin bandit. Darah menyembur, tubuhnya ambruk. Sihir. Ini sihir terkutuk. Dia penyihir. Iblis. Senjata dijatuhkan. Kaki mereka melarikan diri. Jason memburu dua orang, tanpa ampun. Sisanya dibiarkan lari. Tak layak dikejar. Saat sunyi kembali, ia mengubur mayat mereka, memungut apa yang berguna. Baja dan kulit menjadi sumber kehidupan. Dan tanpa kata, ia melanjutkan langkah. Hari-hari berlalu. Ia berjalan seorang diri. Tak ada bandit. Tak ada pelintas. Hanya angin yang berbisik, dan jejak darah kering di balik batu-batu yang ditinggalkan waktu. Hingga di hari ketiga, dunia berguncang kembali. Saat senja turun, Jason melihat siluet di Cakrawala, reruntuhan yang setengah terkubur oleh bumi. Langkahnya mempercepat. Ia mendaki dengan harapan yang nyaris terlupakan. Di puncaknya, ia tertegun. Puncak awan angin. Sebuah nama menggema dalam benaknya. Sebuah tempat kuno. Tempat yang nyata. Ia menelusuri reruntuhan itu dengan hormat, seperti peziarah di antara roh-roh masa lalu. Ia menyalakan obor, menyentuh batu bata yang rapuh, menyibak abu dengan jari yang penuh rasa ingin tahu. Tempat ini mati. Tapi tidak sunyi. Lalu, ia tersandung. Obornya terguling. Gelap. Terlambat ia menyadarinya. Ia memadamkan api. Jantungnya berdegup kencang. Angin berhembus. Bayangan bergerak. Sesuatu jatuh di balik tembok runtuh. Sebuah anak panah menancap di tengkoraknya. Seekor ork. Dingin merambat di tulang belakang Jason. Jika panah itu ditujukan padanya. Tapi tidak. Seseorang, sesuatu, mengawasinya dari dalam bayang. Ia merunduk. Lalu neraka terbuka. Gerombolan ork menerjang keluar, wajah-wajah mengerikan penuh nafsu dan amarah. Lebih dari selusin, meraung dan berlari. Daging manusia. Belah perutnya. Pakai tengkoraknya untuk gelas anggur. Darah Jason berdesir. Tapi ia tidak lari. Ia pernah menghadapi kengerian yang lebih buruk. Nyawa mereka rendah. Zirah mereka compang-camping. Ia menyerang. Tebasan pertama menumbangkan dua sekaligus. Tanah menjadi merah. Semakin banyak yang datang, tapi mereka gegabah, liar, dan mudah ditebak. Dari belakang, dua ork menyelinap. Huip. Anak panah melesat di udara. Dua makhluk itu roboh, kepala mereka ditembus batang panah. Tunjukkan dirimu, raung seekor ork besar. Huip. Sunyi. Jason terus maju. Pedangnya bergerak seperti badai. Or-or itu berani dalam jumlah besar, tapi di hadapan baja dan keberanian, mereka roboh satu persatu. Beberapa menit. Dan semuanya selesai. Sebuah cahaya membakar pandangannya. Gelar diperoleh, pembantai ork. Napasnya berat. Jason menyarungkan pedangnya. Matanya menatap ke arah pepohonan, ke arah kegelapan tempat panah-panah itu berasal. Tak ada siapapun. Tapi ia tahu. Seseorang di luar sana, sedang mengawasinya.